Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dalam mata kuliah statistika. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis regresi dalam penerapannya di variabel-variabel psikologi. Analisis regresi digunakan untuk menunjukkan hubungan matematis antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Hubungan antara variabel dependen dan independen dalam analisis regresi bersifat kausalitas atau memiliki hubungan yang sebab akibat. Variabel independennya menjadi sebab dari variabel dependen, seperti itu. Teman-teman sekalian, berikut adalah contoh kasus penerapan analisis regresi pada variabel psikologi. Nah, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh religiusitas dan intensitas zikir terhadap kesehatan mental pada 30 konseli yang dipilih secara acak. Nah, peneliti akan melakukan analisis regresi dengan taraf signifikansi atau alfa sebesar 0,05. Nah, berikut adalah data yang didapatkan dari peneliti. Ada 30 konseli dengan 3 variabel yang sudah diukur menggunakan skala religiusitas, intensitas zikir, dan kesehatan mental. Dari hasil olah data didapatkan output sebagai berikut. Pada tabel koefisien ini kita bisa mendapatkan model regresinya. Pada kolom B, unstandardized koefisien, disitulah letak koefisien regresi. Sehingga model regresi yang didapatkan adalah kesehatan mental sama dengan minus 136,56 ditambah 1,215 kali religiusitas ditambah 10,331 kali intensitas zikir ditambah error. Setelah kita mendapatkan model regresi, kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama adalah uji F. Uji F ini disebut juga uji kecocokan model atau uji serempak. Di dalam uji ini kita akan mengetahui apakah intensitas zikir dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kesehatan mental. Di dalam tabel ANOVA kita langsung saja melihat nilai signifikansi yang berada di paling kanan. Ketika nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 maka dikatakan bahwa intensitas zikir dan religiusitas secara serempak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis kedua, yaitu uji T, di mana uji T ini ada dua karena kita memiliki dua variabel independen. Yang pertama adalah uji T untuk religiusitas. Pada tabel koefisien, kita lihat nilai signifikansi dari koefisien religiusitas. Ini nilainya adalah 0,00, di mana nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah intensitas zikir. Ya, nilai signifikansinya juga bernilai 0,005, maka dapat kita simpulkan bahwa intensitas zikir berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental. Setelah uji T, kita beralih ke koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini bisa kita dapatkan di tabel model summary. Di sini nilai R square nilainya 0,97. Hal ini berarti bahwa sebanyak 97% variasi dari kesehatan mental ini dipengaruhi oleh variabel intensitas zikir dan religiusitas. Sedangkan 3% lainnya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang belum masuk di dalam model. Itu yang bisa kita bahas untuk kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.